slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the jumlah 43 dan potongan yang selama ini Bapak Komisi dan mitra sebagai bermasaran dan di dalam membuat simulasi. Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Ya Sobat Parekraf, senang sekali kita bertemu kembali nih di sesi kali ini. Namun sesi kali ini Sobat Parekraf, kita akan membahas sebuah industri yang sering digunakan untuk membantu pengguna, baik itu untuk makanan dan juga barang atau pengantaran nih Sobat Parekraf. Dan bahkan sekarang sudah seperti kebutuhan keseharian kita di era tren yang semuanya serba pencet-pencet nih Sobat Parekraf. Lalu apa yang kita maksud tersebut adalah ride hailing. Tapi sebelumnya Sobat Parekraf tahu nggak ride hailing ini apa? Nah, belum tahu ya? Ya belum, oke. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, sebagian yang belum. Tapi yang lebih familiar, ride hailing ini bisa disebut adalah ojek online. Nah, jadi ojek online atau ojol ya. Jadi istilah tersebut ride hailing itu adalah seperti seakan-akan sedang memanggil ojek, sedang memanggil sebuah kendaraan. Nah, begitulah konsep dari ride hailing ini Sobat Parekraf. Namun ride hailing sekarang ini memesan kendaraan secara on demand nih. On demand itu adalah melalui aplikasi untuk dijemput dan diantar ke lokasi tertentu. Ini berbeda Sobat Parekraf dari transportasi konvensional seperti taksi pangkalan atau ojek pangkalan, karena semuanya dipesan melalui digital. Nah, namun Sobat Parekraf, kita tahu nih bahwa industri ini sifatnya adalah kemitraan ya. Nah, antara perusahaan aplikasi dan juga mitra drivernya nih. Tapi Sobat Parekraf, akhir-akhir ini muncul nih berita bahwa para driver ini menuntut perusahaan aplikasi untuk menjadikan driver-driver ojol ini sebagai karyawan tetap. Nah, di sini fenomena yang sekarang dan berita yang berkembang sekarang, bahkan di masa bulan suci Ramadan atau mau menyambut hari raya Idul Fitri ini, para driver menuntut haknya untuk meminta hak tunjangan hari raya. Nah, Sobat Parekraf, di sini menariknya kita bahas nih. Tapi sebelum kita mulai, Sobat Parekraf, mungkin nggak ya sebuah tuntutan para driver ini dikabulkan oleh pihak aplikasi? Apalagi sampai Menteri Ketenagakerjaan ini ikut campur nih dalam masalah ini, Sobat Parekraf. Untuk tahu lebih lengkapnya, Sobat Parekraf, mari kita simak setelah video yang mau lewat berikut ini. Oke Sobat Parekraf, nah sebelum kita membahas, mungkin nggak ya para ojol atau driver ojol ini dijadikan pegawai tetap, jadi statusnya sebagai mitra dijadikan sebagai pegawai tetap. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih ojek online itu sejarah singkatnya, bahwa Indonesia itu mulai populernya ini ojek online ini di tahun 2010 ya Sobat Parekraf. Itu masa pertamanya Gojek yang berdiri, meskipun saat itu ada layanan masih berupa call center untuk memesan ojek nih Sobat Parekraf. Layanan aplikasi mobile baru diluncurkan pada tahun 2015 yang kemudian mempercepat pertumbuhan industri ini. Nah, jadi pada masa 2010 itu masih seperti call center lah ya, belum aplikasi. Nah, pendiri dan pencetus ide ojek online Indonesia adalah Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek pada tahun 2010. Jadi Nadiem ini melihat para ojek ini sering menghabiskan waktu nih di pangkalan. Nah, waktu menunggu penumpang itu terkadang kan orang banyak kesulitan mendapatkan transportasi yang cepat dan fleksibel, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta kan. Inspirasi ini kemudian diwujudkan dengan mendirikan Gojek sebagai layanan pemesan ojek melalui call center. Baru pada tahun 2015 Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang membuat layanan ini berkembang pesat
dan menciptakan ekosistem baru yang melibatkan layanan lain seperti pengantaran makanan, juga pengiriman barang, dan juga banyak lainnya Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, konsep ride hailing ini sendiri sebenarnya pertama kali muncul di dunia aplikasi yang namanya Uber ya. Dulu sudah ada tuh Uber yang diluncurkan di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 2009. Model bisnis Uber menginspirasi banyak startup di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengadaptasi konsep transportasi berbasis aplikasi, di Indonesia lebih unik nih konsepnya, karena dia berbentuk transportasi yang diangkat dari ide awal tadi, yaitu adalah ojek pangkalan. Jadi kendaraan roda 2 yang khas di Indonesia. Setelah Gojek, muncul pemain-pemain baru seperti Grab ikut meramaikan pasar tradisional online. Masuk ke Indonesia itu pada tahun 2014 dengan layanan awalnya masih Grab Taksi dan sejumlah aplikasi lainnya yang ikut tumbuh di Indonesia seperti InDrive, Maxim, dan banyak lainnya Sobat Parekraf. Lalu keberadaan ojek online ini membawa revolusi besar nih dalam transportasi, mempermudah mobilitas masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan luas bagi para driver. Luar biasa ya Sobat Parekraf. Nah, bagaimana inovasi lokal ini bisa menjadi solusi yang mengubah gaya hidup masyarakat? Sampai sekarang kita tuh kayaknya nggak bisa lepas dari yang namanya ojek online ini Sobat Parekraf. Mau makan kita tinggal pencet, tinggal pesan. Mau kesana tinggal antar. Nah, begitulah sekarang perkembangannya masa kini Sobat Parekraf. Nah, tapi Sobat Parekraf, di balik itu semua ada juga nih tantangannya. Jadi model ini juga mempunyai sebuah tantangan nih Sobat Parekraf. Seperti akhir-akhir ini tuh isu ketidakpastian penghasilan yang dirasakan oleh para driver-driver ojek online ini. Ketergantungan pada algoritma. Algoritma ini adalah permintaannya Sobat Parekraf, dan persaingan tarif murah yang kadang merugikan driver. Nah, jadi Sobat Parekraf, makanya akhir-akhir ini tuh banyak media yang memberitakan bahwa driver ojol atau ojek online ini ingin diakui sebagai pekerja. Makanya menarik kita bahas di sini, apakah mungkin? Tapi bakal kita bahas di sini Sobat Parekraf. Oke Sobat Parekraf, kita akan bahas bagaimana sistem kerja aplikasi dan drivernya ya. Nah, secara umum sistem ini berlaku global, baik untuk Gojek, Grab, Uber, atau lainnya. Namun aplikasi ojek online ini punya beberapa sistem kerjanya nih Sobat Parekraf. Yang pertama adalah pendapatan dan verifikasi driver nih Sobat Parekraf. Yang kedua adalah model kemitraan nih Sobat Parekraf, bukan pegawai tetap ya. Itu catat ya Sobat Parekraf. Jadi driver ini dianggap mitra nih, bukan pegawai tetap, bukan karyawan. Driver-driver ini dapat mengatur sendiri waktu kerja dan penghasilan tergantung jumlah order yang diambil. Nah, jadi fleksibelnya punya ya di tangan drivernya sendiri lah. Yang ketiga adalah pembagian komisi dan biaya layanan nih. Aplikasi mengambil komisi dari setiap perjalanan, biasanya itu di sekitar 10-20% tergantung plafon dan negaranya. Jadi driver ini menerima sisa pendapatan setelah dipotong komisi 10-20% tadi nih Sobat Parekraf. Lalu yang keempat adalah penentuan tarif atau dynamic pricing. Tarif dihitung berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan kondisi lalu lintas nih Sobat Parekraf. Lalu Sobat Parekraf, yang kelima adalah rating dan insentif. Rating penumpang mempengaruhi reputasi driver. Rating tinggi bisa jadi prioritas dalam menerima orderan. Nah, jadi nggak sembarangan nih Sobat Parekraf. Walaupun istilahnya antara pihak aplikasi dan juga driver adalah mitra, tapi mereka juga dinilai nih. Jadi dari rating tersebut mempengaruhi order yang akan datang pada driver tersebut Sobat Parekraf. Jadi untuk para driver harap dijaga akunnya dan hati-hati nih. Nah, terus yang keenam adalah sistem pembayaran nih Sobat Parekraf. Sistem pembayarannya itu bisa tunai, bisa non tunai. Itu pakai e-wallet atau kartu kredit juga bisa tuh. Jadi aplikasi ini mencairkan pendapatan non tunai ke rekening driver secara berkala, harian atau mingguan. Biasanya sih harian sih. Setahu kita di dalam aplikasi itu setiap hari tuh. Jadi setiap hari, bahkan pendapatan mereka itu secara real time. Jadi driver ini dibayar secara real time. Jadi contoh
kalau istilahnya saya memesan dan biasanya pesanan itu setelah diselesaikan itu honor atau upah dari driver tersebut langsung masuk ke rekening drivernya sendiri Sobat Parekraf. Lalu yang ketujuh adalah keamanan dan dukungan nih Sobat Parekraf. Ada feature live tracking, emergency button, dan asuransi kecelakaan untuk melindungi driver dan penumpang nih Sobat Parekraf. Driver bisa menghubungi customer support nih jika ada masalah teknis atau sengketa tarif. Nah, jadi ada layanan supportnya bagi para driver ini Sobat Parekraf. Sekarang Sobat Parekraf, apakah di Indonesia saja yang lagi marak sistem seperti ini? Aplikasi sebagai penghubung antara driver dan juga penumpang atau pengguna sebagai pelanggan nih Sobat Parekraf. Tapi ada perbedaan regulasi nih antara yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, ini yang bakal kita bahas nanti Sobat Parekraf. Dan ini juga menjadi acuan bagi Kementerian Ketenagakerjaan akhir-akhir ini melihat bahwa di luar negeri itu sudah hampir rata-rata driver-driver online itu sudah menjadi tenaga kerja. Nah, kalau di sini kan kita hampir jutaan kita ya. Nah, beberapa negara mewajibkan driver punya izin khusus atau mematuhi tarif minimum. Nah, itu kalau di luar negeri nih Sobat Parekraf. Dalam beberapa tahun terakhir, para pengemudi ojol ini atau ojek online ini di Indonesia telah menyuarakan aspirasi mereka untuk mengubah status dari mitra menjadi karyawan tetap nih Sobat Parekraf. Nah, tuntutan ini muncul karena mereka menginginkan hak-hak yang biasanya diterima oleh karyawan tetap nih, seperti upah minimum, tunjangan, dan juga jaminan sosial tentunya Sobat Parekraf. Nah, di sini kita Sobat Parekraf kita mengutip dari laman suryamalang.tribunnews.com. Detail THR ojol 2025, kata Menaker, Menteri Tenaga Kerja, diumumkan besok. Adakah perubahan status dari mitra jadi karyawan? Lalu kita kutip dari kumparan.com nih. Organisasi ojol ada 4 juta driver ojol di Indonesia. Nah, Sobat Parekraf, jadi timbul pertanyaan, apakah perubahan status ini memungkinkan di Indonesia? Mengingat banyaknya driver-driver yang bermunculan di Indonesia nih. Kalau kita lihat dari berita tadi itu sekitar 4 jutaan driver online, mau yang dia aktif ataupun tidak aktif Sobat Parekraf. Menurut kami mengubah status jutaan pengemudi ojol ini menjadi karyawan tetap, kami rasa dari Sobat Parekraf Pro menghadapi tantangan signifikan nih Sobat Parekraf. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai ribuan dan bahkan hampir jutaan setiap kota di Indonesia, perusahaan aplikasi perlu menyesuaikan model bisnis mereka secara drastis untuk mengelola tenaga kerja sebesar itu tentunya Sobat Parekraf. Lalu yang kedua Sobat Parekraf adalah fleksibilitas kerja nih. Ada sebagian pengemudi ini memilih untuk menjadi mitra ojek online ini adalah karena fleksibilitasnya Sobat Parekraf. Mengubah mereka menjadi karyawan tetap mungkin mengharuskan penyesuaian jam kerja dan struktur organisasi yang lebih kaku. Ya, mungkin tidak semua driver ini menginginkan hal tersebut. Justru mereka menjadi driver ojek online ini ya karena fleksibilitas dan juga waktu yang mereka tentukan sendiri Sobat Parekraf. Saat ini regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengatur status pengemudi ojol sebagai karyawan tetap nih. Perubahan ini memerlukan dialog intensif tentunya antar pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Ya tentulah Sobat Parekraf, karena kalau tiba-tiba diangkat bisa jadi perusahaan-perusahaan aplikasi ini bakal tutup kan gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas regulasinya Sobat Parekraf. Regulasi kemitraan yang tidak dipahami kadang nih Sobat Parekraf. Banyak driver mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan ekonomi dari status mitra Sobat Parekraf. Saat pertama kali bergabung nih, saat pertama kali mendaftar, atau bisa jadi pihak aplikasi juga kurang transparan ya dalam menjelaskan hak dan kewajiban yang menyertai kemitraan. Makanya Sobat Parekraf, di video ini bakal kita bedah Sobat Parekraf dengan regulasi kemitraan agar semuanya memahami arti regulasi kemitraan tersebut. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman saat pendaftaran nih.
Ketika mendaftar, driver biasanya menyetujui syarat dan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian digital. Tapi kontrak panjang dan rumit, banyak driver langsung klik setuju tanpa benar-benar membaca isi kontraknya, ya kan? Kadang kan kita langsung aja, nggak perlu baca, langsung centang, langsung yes. Ini yang terkadang yang dilewatkan oleh para driver-driver yang mulai untuk bergabung nih Sobat Parekraf. Bahasa hukum yang sulit nih, terkadang kan seringkali kontrak ditulis dalam bahasa legal yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Ini juga yang kadang mungkin ya masyarakat kita nih malas baca karena bahasa-bahasa tersebut bahasa-bahasa yang baku atau yang sulit dipahami, sehingga ya sudah lewat saja, yang penting oke gitu ya. Minim edukasi langsung nih Sobat Parekraf. Tidak ada sesi sosialisasi intens soal hak dan kewajiban sebagai mitra. Semua serba cepat dan digital, jadi ya semuanya serba online, jadi nggak ada tuh sosialisasi. Dan mungkin juga sebagai drivernya juga ya yang penting bisa narik, bisa bekerja di sini, bisa mendapatkan uang di sini. Nah ini yang harus dipahami dulu ya untuk pertama kali nih ya Sobat Parekraf. Apakah aplikasi sengaja tidak mengingatkan Sobat Parekraf? Di sisi lain bisa jadi ada unsur kesengajaan atau pengabaian nih Sobat Parekraf dari pihak aplikasi untuk tidak terlalu menekankan resiko kemitraan ini nih Sobat Parekraf masalahnya. Jadi kemitraan ini juga berunsur ya, secara perusahaan ini sangat menguntungkan aplikasi karena status mitra ini mengurangi beban perusahaan untuk membayar tunjangan asuransi penuh atau jaminan pensiun. Nah, strategi rekrutmen masif ini secara keseluruhan nih Sobat Parekraf. Cara apa ya? Secara umum nih gitu, nggak ada seleksi lah, gitulah istilahnya. Ada seleksi tapi tidak terlalu ketat. Semakin mudah proses pendaftaran, semakin cepat aplikasi menggait lebih banyak mitra untuk memenuhi permintaan pasar Sobat Parekraf. Jadi pengaburan status pekerja dalam komunikasi sehari-hari, driver sering disebut sebagai bagian dari keluarga besar aplikasi. Nah kadang kan ini komunitas aplikasi, keluarga besar. Nah ini pengaburan isu Sobat Parekraf, karena merasa keluarga besar ini seolah-olah itu adalah karyawan, padahal secara hukum status mitra itu bukan karyawan. Efeknya adalah driver merasa terikat secara emosional nih dengan aplikasi, padahal hubungan resminya adalah hubungan bisnis, bukan ketenaga kerjaan nih Sobat Parekraf. Sobat Parekraf punya pilihan tuh kapan mau mengaktifkan dari ojek online kan begitu. Nah persentase penghasilan antara aplikasi dan mitra driver juga akhir-akhir ini menjadi perdebatan nih Sobat Parekraf. Yuk kita simak beberapa besaran persentase pemotongan dari jasa ride hailing di Indonesia Sobat Parekraf. Mengutip dari laman cnbc.com, kisruh 30% potongan aplikasi ojol pemerintah diminta turun tangan. Nah, dalam diktum ke-8 keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Jika ditotal maka besaran potongan aplikasi sebesar 20% itu angka paling tinggi, jadi tidak boleh melebihi 20%, ujar Saifuddin dikutip dari situs DPR Minggu 19 Januari 2025 kemarin Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf, jadi besaran itu sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah mengajukan antara 15-20%. Kalaupun 20%, jadi 5% itu adalah yang bakal dikeluarkan oleh pihak aplikator atau aplikasi untuk tunjangan ini, bonus atau sebagainya lah. Makanya dinaikkan menjadi 20%. 5% itu sebenarnya dari uang atau dari pendapatan dari mitra itu sendiri Sobat Parekraf. Kita akan bahas ilustrasi pertimbangan mitra ojol menjadi pegawai tetap nih Sobat Parekraf, karena isu ini yang lagi berkembang nih. Pada case di atas kita jadi ingin tahu nih sebenarnya memungkinkan nggak ya para driver ini diangkat menjadi pegawai nih Sobat Parekraf, dan seperti apa sih regulasi dan sistemnya Sobat Parekraf. Sobat Parekraf, dalam segmen ini kita akan bahas dan mulai hitung-hitung pendapatan perusahaan agar menjadi acuan sebuah kemungkinan ditetapkannya sistem kemitraan menjadi pegawai tetap Sobat Parekraf.
Nah, oke Sobat Parekraf, kita akan menggunakan Excel untuk menghitung memungkinkan atau tidaknya status kemitraan menjadi pegawai tetap nih Sobat Parekraf. Nah, Sobat Parekraf, pendapatan perusahaan aplikasi ojek online ini kita hitungannya per bulan ya Sobat Parekraf. Kenapa per bulan? Karena kan yang namanya pegawai itu kan gajiannya kan per bulan, bukan per hari atau per minggu. Nah, kalau mitra tadi kan per real time. Kapan mereka menyelesaikan orderannya, mereka langsung dibayar secara real time. Tapi kalau mau jadi pegawai tetap, ya mau tidak mau ya harus dibayar sesuai jangka waktu, yaitu harus seminggu atau sebulan. Tapi kebanyakan yang namanya pegawai itu ya digajinya per bulan nih Sobat Parekraf. Jadi hitung-hitungan kita ini adalah hitungan per bulan ya Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf, di sini kita sudah membuat sebuah tabel. Jadi sini tabel ada kemitraan, layanan, pendapatan, potongan. Di sini kita buat 20% ya. Di sini kita buat 20%. Di sini kita buat 20%. Pendapatan perusahaan setelah dipotong. Oke Sobat Parekraf, kita mulai ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah katakan seandainya Sobat driver itu satu hari itu mendapatkan pendapatan sekitar Rp300.000. Saya tidak tahu nih apa mulai dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam. Nanti kita bakal kaji nih Sobat Parekraf. 300.000. Nah, 300.000 potongan aplikasi itu sebesar 20%, ya kan gitu, sebesar 20%. Nah, jadi hasilnya adalah 300.000 dikali Sobat Parekraf 20% adalah 60.000. Jadi masuk ke aplikator itu 60.000. Jadi Sobat Parekraf itu mendapat, kalau sebagai mitra itu satu hari itu mendapat sekitar 240, ya kan? Nah, jadi Sobat Parekraf, kalau dikali, kalau kita kaji, di sini kan kita kaji ini tadi per hari ya, ini per hari kerja, dan kita per bulan nih. Kalau dihitung per bulan, jadi pendapatan perusahaan itu 60.000 dikali, kita akan maksimal itu tidak sampai 30 hari kerja, tapi 25 hari kerja ya Sobat Parekraf. Di sini kita akan kali 25 hari kerja, adalah sebesar Rp1.500.000 nih Sobat Parekraf. Jadi pendapatan aplikasi itu satu driver, kalau pendapatannya mereka 300.000 per hari, selama sebulan mereka mendapat 1.500.000 Sobat Parekraf. Nah, lalu di ilustrasi kedua, simulasi kedua adalah ilustrasi total seluruh pendapatan aplikasi selama satu bulan kali jumlah driver nih Sobat Parekraf. Layanannya itu adalah ride hailing. Ride hailing itu bisa pengantaran, food, atau bisa bisa barang apa saja. Nah, kita tadi sudah melihat berita bahwa ada sekitar di Indonesia ini ada sekitar 4 juta driver yang ada di Indonesia. 4 juta itu antara aktif atau tidak aktif. Nah, kita ambil rata-ratanya saja Sobat Parekraf, itu kita ambil rata-ratanya saja sekitar 2 juta. Kan kalau 4 juta itu tadi kan keseluruhannya antara aktif dan tidak aktif. Dan di sini kita ngambil rata-ratanya saja, ambil 2 juta saja yang aktif. Nah, jadi pendapatan per bulan, nah ini kita kaji nih, kita kaji simulasi pendapatan per bulan dikali jumlah driver. Nah, jadi ini pendapatan per bulan tadi kan 1.500.000 nih kan Sobat Parekraf, dikali jumlah driver seluruh Indonesia. Jadi Sobat Parekraf, aplikator mendapatkan keuntungan sebesar 3 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya. Itu selama sebulan jika pendapatan driver itu sebanyak 300.000 dan jumlah driver itu sebanyak 2 juta orang atau 2 juta driver Sobat Parekraf. Nah, tadi kan kita mau mengkaji nih, kalau seandainya driver atau kemitraan ini berubah menjadi pegawai tetap. Kalau yang namanya pegawai tetap kan ada hak dan kewajiban nih Sobat Parekraf. Yaitu yang pertama adalah haknya, kewajibannya adalah bekerja tepat waktu, pasti. Karena di mana-mana bekerja itu harus tepat waktu. Yang kedua adalah rapi dan berpenampilan menarik, pasti, ya kan? Yang ketiga, ini adalah wajib usia 19 sampai menurut saya 45 tahun. Karena di usia di atas 45 tahun ini udah dikatakan udah usia berbahaya untuk ride hailing ini melakukan operasi di jalan. Menurut saya aplikasi-aplikasi seperti Gojek, seperti Grab, seperti InDrive, Maxim dan lainnya saya kira bakal membuat sebuah batasan nih untuk usia nih Sobat Parekraf. Dan keempat adalah memiliki kendaraan pribadi yang baik dan terawat serta surat kendaraan lengkap berlegal yang jelas. Ini pasti sudah jelas karena layanannya adalah ride hailing menggunakan
menggunakan motor atau mobil sebagai penggerak utamanya nih Sobat Parekraf. Lalu haknya, kita akan bahas haknya nih Sobat Parekraf. Jika Sobat Parekraf atau Sobat driver sudah menjadi pekerja, haknya adalah mendapatkan yang namanya juga pekerja pasti mendapatkan upah atau honor, ya kan, gaji. Gaji itu harus berdasarkan UMP atau UMR. Ini harus. Dan yang kedua adalah jaminan sosial, itu wajib. Dan yang ketiga adalah wajib dikenakan PPN atau PPH, potongan pajak itu wajib, penghasilan. Dan juga tunjangan hari lebaran itu harus, kan? Itu adalah hak dari setiap pekerja. Nah, kalau kita mengkerucut lagi, kita mengkaji lagi bahwa upah dari UMP regional itu sekitar 2.500.000 atau ada di antara range 27, 3 juta sampai 4 juta bahkan hampir 8 juta tergantung profesionalitasnya Sobat Parekraf. Nah, kalau gajinya itu per bulan, ini kita hitungannya per bulan tadi adalah 2.500.000 per bulan. Jaminan sosial itu adalah 5% per bulan, ya kan? PPN atau PPH itu 11%. Nah, kalau sekarang kan sudah dinaikkan menjadi 12% oleh pemerintah atau Pak Presiden Prabowo, tapi itu kan yang bersifat industri ya. Nah, kayak masih 11%, yang masih pekerja masih 11% ini Sobat Parekraf. Lalu tunjangan hari lebaran itu 1% diambil dari setiap harinya. Jadi dari setiap harinya itu bakal dikumulatifkan, digabungkan menjadi per tahun, karena kan kita hitungannya per tahun. Jadi kalau 2.500.000 pendapatan yang per bulan diambillah 1% dari 2.500.000 itu berarti sekitar 25.000. Jadi kalau dikalikan dalam 12 sekitar ya 3.600.000, sekitar 3 juta lah. Jadi total Sobat Parekraf pendapatan keseluruhan itu sekitar 29 per bulan. Nah, dari sini kita sudah tergambar nih, apakah mungkin nih mitra driver ini dijadikan pegawai tetap? Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, simulasi kemungkinan Sobat Parekraf perubahan mitra menjadi karyawan oleh perusahaan. Nah, di sini ada tabel Sobat Parekraf. Nah, jumlah mitra. Di sini ada jumlah mitra, jenis perusahaan, jenis pemasukan dan pengeluaran, pendapatan perusahaan ojol, pengeluaran app untuk karyawan dan keterangan. Nah, kita bahas satu-satu nih Sobat Parekraf. Jumlah mitra tadi sudah kita tetapkan sekitar 2 juta yang aktif saja, ya kan? Lalu jenis pemasukan dan pengeluaran itu adalah gaji pokok. Ini ingat ya Sobat Parekraf, ini kita bahas simulasi kemungkinan perubahan mitra menjadi karyawan tetap nih. Nah, pendapatan perusahaan app ojol mendapatkan 20% tarif ojek online yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa pendapatan luar biasa, pendapatan per bulan aplikasi, mau itu apa saja aplikasinya, selama 1 bulan mendapatkan sekitar 3 triliun dalam pemotongan 20% pendapatan dari mitra drivernya. Lalu Sobat Parekraf, di sini kita akan mengkalikan gaji karyawan. Gaji karyawan tadi adalah 2.900.000, ya kan? 2.900.000 dikali Sobat Parekraf, dikali jumlah atau banyaknya driver di seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 2 juta. Nah, hasilnya adalah Sobat Parekraf sekitar 5.800 miliar sekian Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, ini kalau bisa dibilang defisit. Defisitnya adalah Sobat Parekraf. Nah, jadi di sini 3 triliun pendapatan dari aplikasi dikurang, ya kan? Dikurang 5 triliun. Nah, ini kan 5 triliun ini kan untuk menggaji karyawan, sedangkan pendapatan aplikasi itu hanya sekitar 3 triliun. Jadi minusnya atau defisitnya adalah sekitar 2.800.000.000 rupiah. Oh, no. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak mungkin kalau driver online bakal diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, jadi mudah-mudahan dari video ini Sobat Parekraf sudah tercerahkan lah Sobat Parekraf. Jadi jangan mimpi di siang bolong Sobat Parekraf. Nah, jadi Sobat Parekraf, tapi kita kaji lagi lebih dalam nih. Kita kaji lebih dalam lagi sebagai catatan jika algoritma, ya kan? Tadi kan kalau pendapatannya 300.000 rupiah per hari. Itu kalau algoritmanya, ya kan? Jadi di sini kita lihat juga algoritma dari permintaan pasar stabil. Simulasinya adalah jika driver online tadi mendapat 300.000, kita katakan saja tarifnya itu
per driver itu atau per order itu sekitar 15.000 ya kan. Mungkin ada yang sekarang ada mungkin yang 8.000, 9.000, 10.000, ada yang 17.000, ada mungkin yang 40 sampai 80. Nah, tapi kan rata-ratanya saja kita ambil sekitar 15.000 ya Sobat Parekraf. Nah, 15.000. Jadi orderannya itu satu hari Sobat Parekraf. Ini kita akan mengkalikannya lagi jika pendapatan driver itu sekitar 300.000 per hari. Jika pendapatan driver itu sekitar 300.000 per hari, ya kan, dibagi pendapatan atau tarif 15.000 per order itu sama dengan sekitar 20 orderan per hari. Pertanyaannya, apakah mungkin ada permintaan 20 order per hari untuk 2 juta pengguna driver online Sobat Parekraf? Nah, makanya di sini Sobat Parekraf, di sini kita hitung-hitung bahwa jika di sini 2 juta atau 20 permintaan per hari dikali 2 juta, berarti permintaan atau orderan itu sekitar 40 juta permintaan per hari. Mungkin nggak untuk permintaan ojek online, mau dia food, mau dia itu pengantaran barang, mau itu pengantaran ojek atau seperti apa, memungkinkankah? Pertanyaannya adalah apakah akan selalu normal algoritma penggunaan sebanyak 20 orderan per hari tadi Sobat Parekraf? Dan 20 orderan ini apakah memungkinkan? Waktu kerja juga harus dipertimbangkan nih Sobat Parekraf. Apakah 20 orderan itu dari pagi sampai sore atau bahkan 20 orderan itu dari pagi sampai malam? Dan ini tidak sesuai dengan jam kerja karyawan. Balik lagi kita ke jam kerja atau penetapan karyawan yang ada di Indonesia Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf, bagaimana? Nggak mungkin kan perusahaan ride hailing ini akan menjadikan mitra driver sebagai pekerja? Menurut kita sih nggak mungkin nih Sobat Parekraf. Kita kira sebuah tantangan finansial dalam mengubah 100 jutaan pengemudi dari mitra menjadi karyawan tetap akan membawa implikasi finansial yang signifikan bagi perusahaan itu sendiri nih Sobat Parekraf. Termasuk adalah biaya gaji dan tunjangan. Ini juga perusahaan harus membayar gaji pokok, tunjangan kesehatan, jaminan sosial, dan hak-hak karyawan lainnya. Jadi dengan jumlah pengemudi yang sangat besar, total biaya ini akan sangat tinggi dan sepertinya yang sudah kita hitung-hitung tadi ya bakal defisit anggaran nih pihak aplikasi ya kan, bakal kabur nih, nggak bakal ke Indonesia lagi dia Sobat Parekraf. Mengubah driver menjadi karyawan tetap dengan standar gaji UMP dan tunjangan jelas ini tidak memungkinkan dalam model bisnis saat ini. Kalau dipaksakan komisi bisa naik hingga 50% atau lebih nih Sobat Parekraf. Ini bisa berdampak pada malah kabur nih semua driver-driver nih, malah mencari alternatif lain. Karena apa? Karena permintaan juga pasti harga layanan bisa melonjak dan konsumen juga enggan menggunakan layanan karena terlalu mahal nih Sobat Parekraf. Jadi semuanya berdampak nih Sobat Parekraf. Makanya Kementerian Tenaga Kerja ini lagi berdiskusi nih untuk mendapatkan hasil yang baik agar pihak aplikator juga mendapatkan posisi yang tepat dan juga mitranya juga mendapatkan keuntungan yang layak. Seperti itulah mungkin Sobat Parekraf. Bagaimana Sobat Parekraf? Apa Sobat setuju dengan saya? Nah, tapi kalau tunjangan hari raya dan bonus masih memungkinkan saya kira Sobat Parekraf. Dan seharusnya pemerintah terkhusus Kementerian Ketenagakerjaan ini lebih menghitung-hitung lah dari kajian-kajian tersebut. Dan sepertinya yang paling memungkinkan itu adalah ya THR masih memungkinkan. Bonus dan jaminan sosial masih bisa didiskusikan lah. Karena mengingat tadi pendapatan juga hampir 3 triliun sebulan, ya bisa lah. Nah, tapi kalau masalah menjadi karyawan tetap mengingat jutaan driver yang ada di Indonesia itu tidak memungkinkan Sobat Parekraf. Nah, tapi akhir-akhir ini saya mendapat sebuah kiriman bahwa dari Grab itu sudah sudah membuat rumusannya. Tapi besarannya belum tahu, tapi rumusannya sudah ada nih kalau di aplikasi Grab-nya sendiri Sobat Parekraf. Untuk mitra-mitra yang bagus atau yang apa seperti apalah tidak tahu. Tapi seperti inilah syarat-syaratnya yang dilakukan oleh Grab ini tuh Sobat Parekraf.
Oke Sobat Parekraf, dari fenomena-fenomena tadi bukan berarti tidak ada solusi kan. Nah, mudah-mudahan dari video ini pihak aplikator, aplikasi, dari pihak pemerintah dan juga teman-teman atau sobat-sobat driver dapat tercerahkan nih dari sini nih bagaimana solusi dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para driver ojol ini Sobat Parekraf. Menurut kami dari Sobat Parekraf Pro, solusi potensial adalah potongan yang lebih rendah sekitar 10 hingga 15% per order, tapi sudah termasuk, kalau bisa sudah termasuk tunjangan atau biaya lainnya di dalamnya. Jadi THR itu termasuk di dalam 15% itu, bukan 20% itu tadi ya. Setuju ya Sobat Parekraf? Setuju. Lalu opsi upgrade ke status resmi karyawan. Jadi ada sebagian driver atau mitra-mitra tersebut yang memang di situ mencari nafkahnya bisa dijadikan semi karyawan nih. Nah, caranya adalah plafon bisa menawarkan paket opsional nih. Misalnya komisi lebih tinggi tapi dengan perlindungan dasar BPJS, asuransi dan lain-lain. Nah, jadi dari 20% itu tadi mungkin Sobat Parekraf atau Sobat Driver itu membayar untuk tabungan lah, tabungan di masa tua atau tabungan untuk THR-nya, tunjangan hari rayanya. Begitulah kira-kira Sobat Parekraf. Nah, bagaimana Sobat Parekraf? Itulah yang kita bahas hari ini, yang sedang fenomena, yang sedang marak, yang banyak diberitakan akhir-akhir ini karena ini menyangkut bulan Ramadan ini kan. Jadi driver-driver online ini minta THR, minta tunjangan hari raya. Nah, dan juga minta dinaikkan status mitra menjadi karyawan. Nah, kita tadi sudah bahas. Mudah-mudahan dari video ini Sobat Parekraf, Sobat mitra driver, aplikasi dan juga pemerintahan kita mendapatkan solusi dari video yang kita bahas kali ini. Sobat Parekraf, terima kasih, semoga dapat manfaat dari video ini dan dapat terjawab. Terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, share dan tentunya subscribe video ini agar Sobat Parekraf tidak ketinggalan berita-berita info terbaru lainnya di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Terima kasih untuk menonton di menit ini. Sampai jumpa dan salam pariwisata dan ekonomi kreatif. Bye.